sekarang nih saya agak miris. Ya mohon maaf ya, saya nggak usah saya sebutkan lah. Tapi gayanya itu seperti bukan seorang Panglima TNI. Pak Kapolri di depan berjalan gagah, Panglima TNI mengikuti di belakang. Itu hal yang kecil yang menurut saya mungkin dilihat juga oleh teman-teman tentara ya kan. Mungkin Anda melihatnya bagaimana? Apakah memang kemudian tentara-tentara kita merasa inferior, cemburu atau bagaimana Bang Ginting? Kalau membentuk undang-undang seperti ini uang yang beredar berapa Bang? Udah gitu aja. Saya nggak tahu, tak paham uangnya. Biasanya politikus yang saya nggak boleh melihat uang itu. Satu-satunya di partai yang nggak boleh melihat uang itu. Kalau ada uang itu, enggak lu keluar. Ada uangnya saya, tapi pas pembagian saya udah pasti keluar. Saya tuh suka memperhatikan hal-hal yang kecil yang mungkin terlewatkan. Ketika Pak Tito lah yang saya ingat. Pak Tito menjadi Kapolri, saya agak miris ya. Ini secara tampilan saja. Saya juga ingat ketika zaman Pak Faisal Tanjung ketika Orde Baru menjadi Panglima ABRI waktu itu. Itu nggak pernah tuh yang namanya Panglima ABRI berjalan di belakang Kapolri, itu nggak pernah. Saya perhatiin ketika itu saya sudah jadi wartawan. Pasti tuh Panglima ABRI gagah di depan, Kapolri mengikuti di belakang. Tapi kalau ngelihat sekarang nih, saya agak miris. Ya mohon maaf ya, saya nggak usah saya sebutkan lah. Tapi gayanya itu seperti bukan seorang Panglima TNI. Pak Kapolri di depan berjalan gagah, Panglima TNI mengikuti di belakang. Itu hal yang kecil yang menurut saya mungkin dilihat juga oleh teman-teman tentara ya kan. Mungkin Anda melihatnya bagaimana? Apakah memang kemudian tentara-tentara kita merasa inferior, cemburu atau bagaimana Bang Ginting terhadap polisi? Ya pasti kecemburuan itu tadi, soal anggaran kan. Panglima TNI dengan Kepala Staf Angkatan bukan pengguna anggaran, bukan pemegang anggaran, hanya kuasa pengguna anggaran. Sementara Kapolri bisa minta langsung dari situ aja, sama-sama gagah misalnya. Tapi yang satu nggak punya duit. Orang akan melihat seperti itu. Nah ini yang terkait dengan masyarakat juga ya. Dia langsung berinteraksi dengan masyarakat. Nah kalau memang dia tidak mau berada di bawah Kementerian Pertahanan Keamanan seperti dulu. Ini Kementerian Pertahanan Keamanan ini adalah pelajaran Presiden Soekarno sejak Indonesia merdeka 1945 sampai dengan 1960 setelah dekret Presiden. Ini dua-duanya harus disatukan. Tidak bisa dipisah. Masalahnya karena memang waktu itu kita selalu menghadapi pemberontakan. Polisi kita itu lahir berbeda dengan polisi negara-negara barat. Ya kritik saya terhadap teman-teman LSM, selalu fungsi polisi itu dia menarik juga fungsi militer dari kacamata demokrasi barat, demokrasi liberal. Kita kan nggak begitu. Nah sama, jadi ini mulanya yang menjadi satu dengan ABRI itu, polisi itu lahir dari polisi istimewa. Jadi mobil brigade yang kemudian di Indonesia kan jadi brigade mobil. Ikut sama menumpas pergolakan pemberontakan. Sama, gak bisa dilepas. Nah jadi kalau memang tidak mau dibawa Kementerian Hankam, ya udah. Jangan menggunakan atribut-atribut militer dong. Ya sipil, polisi sipil. Tidak ada kata sebutan jenderal. Tidak ada sebutan dan atau komandan. Komandan itu buat militer. Komandan itu orang yang punya hak diskresi. Dia bisa memutuskan di dalam situasi tanpa unsur hukum. Polisi atasannya adalah hukum. Dia bertindak harus hukum, makanya kepala yang benar. Tapi kan di polsek segala manggilnya dan. Komandan nggak boleh. Komandan itu militer, kepangkatannya mau militer, yaitu seperti tadi. Ternyata sekarang nggak mau militer, faktanya kok jauh seperti lebih militeristik daripada militer. Harusnya human, polisi betul-betul polisi sipil, humanis yang ditonjolkan.
bukan tindakan-tindakan brutal, bukan tindakan-tindakan militer yang memang tugasnya mencari, mendekat, ya kan, menangkap, matikan. Itu kan prinsip militer. Ya polisi kan bukan. Karena itu betul-betul apa iya sekarang ya, kalau Kompolnas itu ternyata bagian dari orkestrasi kepolisian, begitu juga Komisi 3, ya publik berharap dari siapa? Ya dari kita-kita inilah yang menyuarakan. Ya tapi lagi-lagi seperti saya bilang tadi, mungkin ada kepentingan politik untuk 2029, 2034, sehingga polisi juga bisa digunakan yang muncul lagi seperti Bang Laude Sarif bilang, yang sebenarnya senior-senior yang udah pensiun itu tidak suka dengan istilah parcok. Tapi bisa juga karena parcok menguntungkan, bisa juga dipakai oleh rejim-rejim berikutnya. Karena itu betul-betul tidak boleh di bawah kepala negara atau kepala pemerintahan, karena nanti bisa digunakan untuk kekuasaan. Menurut saya ini salah satu problem polisi, tidak boleh langsung di bawah kepala pemerintahan. Di bawah kepala negara, iya, karena itu lembaga negara seperti TNI, seperti Kejaksaan Agung, seperti Mahkamah Agung, di bawah kepala negara, iya, tapi bukan di bawah kepala pemerintahan. Begitu. Baik, saya ingin kembali ke Pak Laude. Pak Laude, bagaimanapun juga saya mungkin menyebutnya naskah akademik lah ya, naskah akademik dari tim percepatan reformasi Polri sudah diserahkan kepada Presiden ya Pak ya. Secara pribadi Pak Laude merasa puas atau merasa ada yang mengganjal atau bagaimana Pak? Iya, kalau dari verbatim yang 3.000 itu kan nggak ada diubah ya. Tetapi yang dari yang 160-an halaman itu memang banyak yang akhirnya kurang tegas. Misalnya tentang korupsi polisi. Misalnya padahal itu tinggi sekali yang dari verbatim itu. Korupsi polisi itu mulai dari pelayanan. Yang sering dikeluhkan yang mulai SIM, STNK tapi kita juga mengakui di laporan itu khusus untuk pelayanan publik ini ada peningkatan yang signifikan. Misalnya untuk SKCK, sekarang itu pakai aplikasi sehingga perpanjangan STNK kita bisa drive thru dan itu maksudnya direcognize sebagai peningkatan. Yang ada misalnya itu korupsi misalnya yang berhubungan dengan narkoba. Itu disebut langsung itu karena banyak jenderal bahkan yang terlibat. Korupsi yang berhubungan dengan pokoknya namanya disebutnya illegal business atau illegal activities. Mau itu tambang ilegal maupun itu judi online dan itu disebut dan itu hampir semua masyarakat. Korupsi bidang pendaftaran mau menjadi anggota polisi. Itu semuanya jelas. Korupsi internal polisi, polisinya sendiri yang harus bayar atasan kalau dia harus naik tingkat sekolah seperti itu. Itu semuanya disebut. Bahasanya menjadi agak masih ada tapi jadi samar-samar, tidak menjadi maksudnya tidak kurang tegas bahasanya. Kalau bahasa yang itu bahkan kita berikan contoh, misalnya korupsi yang berhubungan dengan narkoba, ya Teddy Minahasa misalnya, itu kita jadikan contoh dan kalau yang itu. Namun demikian sebenarnya mengapa dulu saya kurang antusias ketika dipanggil Pak Jimli itu adalah disebabkan oleh pertama, pada zamannya Pak Jokowi saya ditugaskan oleh Menko Polhukam waktu itu Pak Mahfud MD mengkoordinir civil society ini untuk membuat percepatan reformasi hukum. Saya wakil ketua karena ketuanya dari dari Menko Polhukam.
Saya lah bikin semuanya, habis itu kita serahkan kepada Presiden Jokowi. Diserahkan waktu itu di Istana Bogor. Pak Presiden mengatakan, terima kasih, saya akan pelajari. Tidak ada itu tindak lanjutnya sampai hari ini. Tapi mungkin karena waktu itu kurang lagi setahun ya Pak Jokowi ya, sehingga tindak lanjutnya dan semua yang diusulkan di dalam tim perbaikan reformasi hukum itu banyak samanya kalau dari unsur polisinya dengan apa yang kita tulis yang masyarakat. Jadi keraguan saya ini setelah diserahkan mau diapain itu barang? Ya kalau misalnya kita sudah pergi kemana-mana, polisi-polisi internal itu terus terang sangat berharap. Sangat berharap untuk perbaikan, mulai dari perbaikan gaji, mereka tidak lagi misalnya kalau diperiksa propam nggak diperas lagi oleh teman-teman polisinya dan seterusnya. Harapannya tinggi banyak termasuk dari internal Polri. Para mantan Kapolri itu terus terang yang kami wawancara itu mereka kan dulu itu sudah ada cetak biru reformasi polisi, sudah ada. Saya juga ikut terlibat tuh karena saya masih di kemitraan. Saya gantiin Pak Adrianus Meliala yang polisi, iya. Itu kan Mabes kecil, Polda sedang, Polres kuat. Jadi itu kayak piramida. Sekarang apa yang terjadi? Hampir terbalik gitu. Mabes menjadi lebar sekali, kelebihan jenderal sehingga hampir-hampir karena kelebihan jenderal ini akhirnya dicarikanlah menjadi pejabat-pejabat di kementerian dan lembaga yang lain. Wah itu terus terang banyak polisi termasuk Pak Badrodin mengatakan itu. Pak Pastika mantan Kapolda Bali, ini apaan ini? Kenapa sekarang biar mungkin supaya lebih relate karena ada masyarakat. Misalnya kasus entertainment gitu kayak misalnya yang kecil-kecil itu diperiksa oleh Mabes. Ini terus Polres dengan Polda ngapain aja? Bias kasus receh gitu kan kadang. Jadi di usulan itu adalah Bareskrim itu hanya memeriksa kasus-kasus nomor 1. Keahliannya di Polres dan Polda tidak ada. Betul-betul sangat sophisticated. Dia mempunyai aspek internasional yang sangat ruwet. Misalnya ada pelarian ke Malaysia, ke Inggris, ke itu, jadi bisa diambil alih oleh itu. Yang ketiga adalah ada sensitivitas politiknya, sehingga diambil. Sekarang, ya tahu aja tuh. Orang mau laporin pencemaran nama baik saja dilapor ke Mabes. Ini apa-apaan seperti itu. Jadi itu jadi maunya lagi para polisi itu, para mantan Kapolri ini dikembalikanlah itu polisi sesuai dengan cita awal reformasi itu. Dan jangan terlalu banyak jenderal seperti itu. Akhirnya apa? Mengganggu kementerian lembaga yang lain. Dan itu sebenarnya ada waktu itu kan diributkan karena ya memang agak lebih dari 300 lebih itu ada di luar Polri dan mulai dari eselon 2 sampai kan eselon 1. Wah, ini agak maksudnya agak apa itu? Kebablasan ya. Sehingga pada waktu itu di komisi bukan saya dengan Mas Indra ini ada maksudnya Pak Jimli, biar cepat ini kalau itu Presiden keluarkan saja perpu ini supaya rangkap jabatan itu segera. Tapi oleh komisi saya dengar nggak usah karena sudah ada ini draft yang ini. Tapi setelah saya lihat draftnya ini tidak ada yang ini draft yang ini tidak ada yang masuk. Misalnya tentang Kompolnas saja. Kompolnas itu tidak sesuai yang diusulkan, tapi mungkin ini draft yang lama. Oleh karena itu kita berharap bahwa ya
kalau kami di Makassar bilang jangan buang-buang ongkos saja nih. Kita sudah kerja capek 3 bulan, mendengarkan masukan dari semua pihak, diserahkan, habis itu tidak dikerjakan. Jadi saya melihat itu ketidakseriusan pemerintah. Dan yang nomor 2, ini Komisi 3 ini ngapain? Iya, saya terus terang agak belum ada rekomendasi Komisi Reformasi, sudah mereka mengeluarkan banyak hal. Mereka sudah setuju dengan yang itu. Terus nanti apakah mereka ini kan salah satu tugasnya mengawal supaya apa-apa yang diinginkan oleh masyarakat, kalau betul-betul mereka mewakili masyarakat, itu terwujud. Ketika saya bilang masyarakat ini termasuk masyarakat polisi di dalamnya. Karena mereka itu tidak mau lagi, ini banyak sekali dikeluhkan internal polisi. Kenapa kami diberikan tugas di luar tupoksi? Kan aneh itu. Tugas polisi itu kan apa? Menjaga keamanan dan penegakan hukum. Itu aja sebenarnya, tidak ada lain-lain lagi. Iya, keamanan, ketertiban dan penegakan hukum. Itu aja tugasnya. Tapi apa hubungannya misalnya membuat baliho? Apa hubungannya menyalurkan bansos? Apa hubungannya tanam jagung? Dan lain sebagainya. Itu bukan tugas polisi. Tapi ini kita juga harus fair, Pak. Tentara juga nggak boleh kayak gitu, Pak. Tentara juga nggak boleh tanam jagung, nggak boleh apa. Dia angkatan perang Republik Indonesia. Oleh karena itu gerakan nurani bangsa itu kita bilang kepada Pak sebagai kepala negara, ini perlu ada kelanjutan reformasi polisi dan TNI itu. Dikembalikan kepada tupoksinya. Mana ada tentara buka sawah di Amerika? Ya kan enggak juga seperti itu. Polisi tanam jagung, enggak bisa juga. Enggak boleh kita rangkap-rangkap. Ya ada orang yang bertugas sesuai seperti itu. Jadi, dan ini kelihatannya DPR tidak mengawal itu. Jadi siapa yang harus mengawal? Masyarakat. Kita ini, media, universitas, para ahli agama dan seterusnya. Jadi itulah mengapa ketika saya diminta dengan Mbak Alisa menjadi dengan Pak Lukman Saifuddin mantan Menteri Agama menjadi dinamisator, menjadi pelayan para sesepuh ini, ya kami ikut saja karena mereka ini tidak punya kepentingan ini lagi kan, mereka tidak punya kepentingan politik lagi seperti itu karena mereka ini ingin menyuarakan yang ingin dikehendaki oleh masyarakat, itu aja. Pak Laude, saya ya sedikit banyak punya kawan-kawan lah. Punya kawan-kawan di kepolisian, di Komisi 3, di pimpinan Komisi 3, di lingkungan itulah. Mungkin saya sedikit menghaluskan kata-kata saya ya. Saya bukan tidak percaya, tapi terus terang saya skeptis. Saya pribadi skeptis bahwa anggota parlemen kita itu satu visi dengan tim Pak Laude dan kawan-kawan. Karena saya tuh tahu lah bahwa mereka itu sehari-hari ya bergaul, tektok-tektokan gitu. Kalau ini ke vice versa lah ya, kedua pihak saling mutualisme. Anda percaya nggak, pertanyaan saya, bahwa hasil kerja keras Anda dan kawan-kawan, Pak Jimli, Pak Mahfud dan para mantan Kapolri itu akan menjadi suatu yang dilaksanakan dalam RUU atau dibahas serius untuk masuk dalam poin-poin di RUU Kepolisian nanti? Kalau saya lihat sikapnya yang sekarang tidak. Kalau ya maksudnya kita nggak usah pakai bahasa lain, tidak gitu. Tetapi Pak Doviri itu dinaikkan pangkatnya menjadi jenderal dan dijadikan penasihat presiden. Salah satu tugasnya itu mengawal reformasi Polri. Jadi seharusnya kalau presiden itu memiliki kemauan benar untuk reform itu, ya seharusnya gerbong politik ini
ikut juga. Itu positive thinkingnya. Tapi terus terang setelah saya lihat konferensi pers setelah bertemu presiden itu, kok saya tidak melihat greget itu, padahal kita mau ikut ngetik-ngetik itu karena kita berharap ini adalah sesuatu yang strategis, yang akan dikerjakan oleh bangsa ke depan, dan tapi sayangnya kelihatannya. Jadi saya agak pesimis. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa optimis? Jangan pernah kita menggantungkan seluruh harapan kita pada politisi. Nggak bisa. Jadi apa kita menggantungkan? Ya kepada usaha kita masing-masing, kepada obor rakyat, kepada media, kepada organisasi masyarakat besar seperti itu. Karena memang kita dalam trajektori yang tidak menguntungkan. Misalnya dari Corruption Perception Index saja. Ketika saya tinggalkan KPK itu adalah tertinggi dalam sejarah Indonesia. Nilainya 40. Hari ini berapa? 34. Bagaimana kita berharap dan nilai apa yang paling rendah sehingga kita tuh bisa 34 saja sekarang. Dikalahin Timor Leste itu. 2. 1, kualitas aparat penegak hukum kita. Yang kedua adalah kualitas partai politik kita. Demokrasi in political party. Itu selalu di bawah 3 nilainya. Jadi jangan berharap dari apa yang kita sebut political institution ya, baik itu di eksekutif maupun di legislatif. Jadi kita harus berharap dari kerja bareng-bareng. Karena apa? Karena kepala negara, presiden, anggota DPR, para menteri adalah sebenarnya pengejawantahan dari masyarakat. Kalau kita selalu meminta beliau-beliau itu untuk memperhatikan atau memperbaiki negeri, ya maka harusnya mendengarkan itu. Karena tanpa rakyat, mereka tidak ada apa-apanya. Terima kasih. Saya melihatnya begini juga Pak Laude, sebelum ke yang lain. Kan kita tahu tim percepatan reformasi Polri itu dibentuk oleh Presiden dalam suasana seperti apa? Suasana makropolitiknya. Dan siapa-siapa tokoh yang diajak masuk. Saya kok merasa ya kita semua ini kan ya orang politik lah ya. Saya merasa bahwa ini hanya kanalisasi. Perasaan saya, mudah-mudahan saya salah Pak Laude. Saya merasa ini kanalisasi untuk meredam keadaan sambil buying time. Kondisi kan Agustus itu Pak, waduh itu seperti Indonesia mau tenggelam itu. Seolah-olah presiden kita mau ganti jadi Gibran Raka Buming Raka tuh waktu itu kan. Prabowo tumbang diganti Gibran lah kira-kira, sehingga dibentuk seperti ini. Karena begini Pak, saya sepakat dengan Anda, kalau sebetulnya mau, hari ini itu kan Ketua Komisi 3 itu kan Habibur Rahman, adalah anggota dari Partai Gerindra. Dan pimpinan Komisi 3 yang lain juga adalah anggota dari koalisi pemerintah. Sebetulnya kan nggak perlu ya, saya senang ada Pak Doviri di situ, saya senang. Saya menilai pribadinya sangat baik gitu ya. Seorang polisi yang alim lah menurut saya dan bersih lah. Saya senang. Tapi ya presiden nggak perlu juga untuk mengawal ini. Ya tinggal perintahkan partai-partai di parlemen segera bikin undang-undang, saya maunya seperti ini. Kan jadi nih barang. Gimana Pak Laude? Itu yang kita harapkan dari presiden. Itu yang kita harapkan dari presiden. Jadi bukan Mas saja tuh yang berpikir begitu. Mungkin ini hanya kanalisasi. Kan masyarakat betul-betul sangat marah waktu itu. Jadi kebetulan tiba-tiba ini datang Gerakan Nurani Bangsa yang ingin mewakili. Kenapa sih Gerakan Nurani Bangsa itu pergi bertemu beliau itu waktu itu? Pertama kayak dipanggil. Karena banyak anak-anak muda ini merasa kalau ke DPR tidak terwakili suaranya, Anda mau didengarin, mau kemana lagi? Pergilah ke orang-orang tua.
Pras Magni Suseno, Ibu Sinta Nuria, Abdurrahman Wahid, Kardinal. Jadi orang-orang yang ini Bante Cannavaro gitu. Jadi pimpinan Katolik, Protestan, Jekiman Putih, Buddha dan semuanya. Jadi mereka pergi didengarin dan mereka bilang tolong ini disampaikan aspirasi ini ke kepala negara. Tanpa kita minta diundang ke sana. Nah, ketika disampaikan, wah begitu. Itu juga menarik kalau kita lihat dari pembentukan komisi. Setelah menunjuk 10 orang tadi, Pak Jimli mengatakan menurut pesan Presiden, tim reformasi Polri ini harus menyelesaikan dalam waktu paling lama 3 bulan. Sehingga Pak Indra dan saya disuruh akhir Januari, awal Februari harus sudah selesai draft. Kerjalah orang, seperti itu. Setelah jadi, saya masih ingat kayaknya versi tanggal 7 Februari. 7 Februari kita serahkan semuanya. Mulai para komisioner ini meminta waktu sampai sampai Mei akhirnya kan, Mei ya diterima. Tidak diterima juga. Jadi menurut saya sesuatu yang urgen dulunya ketika dibikin, lama-lama ini kelihatannya ini biasa aja. Ini bagian dari ini jangan sampai sama dengan nasib pekerjaan tim reformasi hukum itu. Diberikan kepada Presiden dan Presiden Jokowi bilang saya akan pelajari, sampai hari ini dipelajari. Sampai hari ini dipelajari. Sekarang Komisi Reformasi sudah diberikan kepada Presiden. Jangan sampai itu aja dipelajari terus juga, nggak ada. Padahal kalau mau gampang sekali. Karena koalisi di DPR itu mayoritas. Semua yang dikatakan Presiden sekarang bisa gampang, bisa gampang. Kalau maksud Punaero, kalau mau. Kalau mau. Jadi kalau diundang lagi oleh Pak Presiden untuk bikin tim ini, tim itu, Pak Laude udah nggak mau nih kelihatannya. Nggak boleh kayak begitu. Jadi selama begini. Menjadi aktivis anti korupsi atau saya kan ilmu saya itu 2, lingkungan dengan anti korupsi ya. Terus saya pernah bilang kayaknya saya salah mengambil jurusan yang saya pelajari sekolah gitu kan. Kayaknya nggak ada gunanya. Kerusakan lingkungan ketika saya mulai kuliah dulu sampai sekarang berkurang atau tidak? Enggak berkurang, makin jelek. Kalau korupsi dari dulu kita mulai 34 atau 28 berkurang atau tidak? Tambah seperti itu. Jadi sebenarnya nggak ada gunanya ini kan. Terus ada yang beritahu saya, nggak boleh begitu kamu lihatnya diri kau. Saya bilang apa? Gimana seandainya kalau semua orang itu tidak memperhatikan lagi barang itu? Jadi kalau misalnya negara menugaskan Pak Laude sabar betul ini walaupun harus sabar, sabar. Karena apa? Mungkin lagi sibuk Pak. Ya karena kita cinta negeri, itu saja sebenarnya. Menurut saya sih Pak Prabowo pasti memperhatikan masukan dari Pak Laude dan kawan-kawan. Hanya memang kan lagi sibuk ke Paris, ada urusan lain yang lebih penting. Jadi kita harus berprasangka baik, harus selalu husnuzon kepada pemimpin kita. Bung Indra, ini kan salah satu yang dirasakan itu kenapa kemudian ada akronim NKRI, Negara Kepolisian itu tadi disinggung juga. Polisi itu di mana-mana. Polisi itu di mana-mana. Di kampung saya pernah mendengar dari seorang kawan bahkan jadi kepala dinas. Kepala dinas di Kota Madia, kepala dinas tenaga kerja, seorang kombes aktif di Bandar Lampung. Kalau nggak salah saya tanya ada apa ini mau ada pelan. Kemudian selain di kementerian ini, kementerian itu, bahkan di parlemen ya kan, di parlemen di DPD itu sekjennya kalau nggak salah polisi. Di BUMN, saya tahu tuh ada di Telkom Jenderal bintang 1, apa mau naik
narik kabel atau mau naik tower ikut itu saya juga nggak ngerti. Ini Bung Indra melihatnya apa sih sebetulnya polisi di mana-mana ini mau bagi-bagi kekuasaan, mau penempatan sekadar penempatan orang karena sudah terlalu banyak gerbong atau seperti apa, Bung Indra? Ya, kalau kita baca ya beberapa novel peraih sastra dunia itu kan rata-rata yang bercerita tentang negara polisi ini. Artinya ketakutan yang betul mendasar terhadap kehadiran polisi yang luar biasa di tubuh negara itu, sehingga memunculkan sastra kelas tinggi yang pada gilirannya juga melahirkan apa yang disebut dengan failed state, negara gagal. Irak contohnya. Terlepas dari masalah antara Irak dengan Amerika Serikat, tapi pada waktu itu Irak itu adalah negara polisi gitu. Kenapa negara polisi? Karena salah satunya karena Syiah yang minoritas di tengah mayoritas, Sunni yang minoritas di tengah mayoritas Syiah, yang gitu-gitulah kan, ada masalah sosial. Justru Irak penduduknya minoritas itu. Jumlah Syiah di sana justru mayoritas Syiah. Syiah lebih banyak daripada Sunni. Yang pemerintah Sunni. Pemerintahnya Sunni gitu kan. Artinya ketakutan terhadap yang mayoritas. Nah, sekarang di Indonesia justru ketakutan ini juga ada dalam level politik. Ketakutan partai Gerindra yang justru bukan partai dalam arti dia penguasa. Jumlahnya kan sedikit dibandingkan dengan PDI Perjuangan, dibanding Golkar dan segala macam. Sehingga harus barter dengan yang lain. Sehingga kehadiran polisi ini menjadi penting. Polisi ini adalah state aparatus dalam arti yang sebenarnya. State aparatus yang bisa digerakkan kemana aja. Siap dan siap bang, segala macam. Saya aja gara-gara muncul di komisi di sini pada cuma yang tukang ketiknya Bang Laude, saya tukang ngecek aja. Udah bener belum? Kapan selesai aja? Saya cuma nanya. Enggak mau pulang kampung aja udah diwanti-wanti sama anak buahnya Bang Doveri. Bang Indra, jangan pulang kampung dulu, nanti Kapolda nanti siap di sana. Kapolda nanti yang jemput segala macam. Memang habit mereka begitu. Habitnya kepolisian begitu. Semua orang yang ada di puncak itu dianggap punya power. Padahal saya cuma punya pulang kampung. Nanti disambut dengan besar-besaran. Habit yang menurut saya karena kebutuhan itu tadi. Bahwa sebetulnya istilah parcok itu pada dasarnya adalah dia dibutuhkan oleh partai politik yang memang ya tidak mayoritas. Ini masalahnya sistem lagi, ke sistem distrik segala macam. Kalau kita menggunakan sistem distrik, saya kira ini akan hilang. Akan ada partai mayoritas di Indonesia. Tapi masalahnya kan semua ingin ikat mengikat gitu. Sehingga sistem partai kita kan tidak listrik dan keinginan untuk menjadi pemenang lagi dalam pemilu berikutnya itu mau tidak mau, suka tidak suka membutuhkan polisi. Nah, itu dari arti psikologi politik yang muncul di dalam tubuh partai-partai, di tubuh presiden dan lain-lain. Nah, dari segi aturan, regulasi sebetulnya ini yang kita mau dudukkan kembali, bahwa itu harus muncul dalam bentuk undang-undang. Selama ini kan munculnya dalam bentuk perkap ya, peraturan kepolisian, Kapolri ya, dan Perpol. Peraturan Kapolri, peraturan kepolisian, dan bukan dalam bentuk undang-undang. Beda dengan TNI yang muncul dalam undang-undang gitu. Ini yang akan dibatasi. Cuma pas kita melihat RUU yang muncul dari Komisi 3 ini, sakit gigi lagi kita, karena hampir semua area di luar kepolisian itu dianggap bisa menjadi wilayah tugas dari para polisi. Ini kan aneh gitu kan. Bahkan jauh lebih luas daripada tentara kan. Kemana-mana mereka pergi. Padahal mestinya kehadiran mereka di luar institusi Polri itu adalah yang terkait dengan Kamtibmas tadi, keamanan ketertiban masyarakat.
Misalnya dalam otak saya itu, misalnya di Satpol PP, oke lah, kepalanya seorang polisi yang ditugaskan, Kasatpol PP-nya kan, namanya polisi Pamung Praja, atau katakanlah yang terkait dengan polisi kehutanan. Bisa jadi karena untuk menghadapi para bandit, para mafia, segala macam. Bisa juga masuk di pertambangan, tetapi kita harus mengadakan dulu yang disebut dengan polisi illegal mining. Polisi yang bertugas untuk menghadapi illegal fishing. Artinya polisi yang menjadi bagian dari infrastrukturnya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Polisi yang menjadi bagian dari ekonomi sumber daya mineral misalnya kan. Bolehlah polisi-polisi khusus. Kita kan sebetulnya punya polisi khusus yang tidak diberdayakan dan tidak dimaksimalkan. Kalau ada polisi khusus dan kemudian ada polisi yang ditugaskan di sana, no problem. Tetapi kalau di Sekretariat Jenderal DPR, ya ini kan banyak mereka bukan lulusan mereka nggak belajar ilmu politik, ilmu sosial, mereka nggak belajar sosiologi, mereka nggak belajar jangan-jangan nggak pernah baca buku Miriam Budiarjo. Pas baru masuk mungkin buku itu mereka buang duluan kan. Yang mereka masukkan buku-buku yang nggak penting gitu kan. Jadi menurut saya kehadiran kepolisian ini memang sebetulnya bukan dibutuhkan oleh negara ini, karena akibatnya juga adalah para birokrat kita sekarang jarang menemukan birokrat yang teknokrat. Kita juga jarang menemukan apalagi birokrat yang teknolog. Itu beda lagi. Birokrat yang teknokrat saja semakin jarang kita melihat, apalagi birokrat yang teknolog. Yang artinya seorang birokrat yang sangat ahli di bidang teknologi, yang ahli di bidang ilmu pengetahuan tertentu, karena memang dia punya kebebasan di wilayah itu. Sekarang jarang sekali kita menemukan birokrat yang seperti itu. Kenapa? Karena dulu seorang birokrat itu berpikir bahwa jabatan tertinggi dia adalah menjadi seorang dirjen, menjadi seorang irjen, sekjen, yang nggak bisa dimasuki oleh yang lain kecuali mereka. Karena dulu pun bahkan wakil menteri pun harus birokrat dulu kan, nggak boleh. Sekarang, kalau akun saya masih aktif tuh, pasti saya ditawarin hampir semua eselon 1 pasti tawarin. Saya dulu masih pegang Vampire RI. Itu akun yang ditakuti oleh semuanya, Partai Sosmed takut, Kurawa takut, pokoknya Vampire RI. Coba cek. Saya matikan akun itu kan, akun anonim. Saya yakin sekarang kalau saya masih pegang tuh akun, pasti saya ditawarin staf khusus Menteri Menhan. Dan saya yakin saya pasti jadi dirjen di Kementerian A, di Kementerian B, bahkan staf khusus Presiden. Kenapa? Karena sekarang yang menjadi staf khusus Presiden, yang menjadi staf ahli di bidang itu para pemilik akun-akun anonim yang saya lihat. Yang rata-rata kalau ketemu Vampire RI siap kata dia. Abang harusnya dapat pangkat mayor juga, Bang. Udah dari dulu kan, Iya. udah 6 bintang kita kan, bintang kita 6. Makanya dapat vaksin Nusantara. Nomor 5 dulu yang disuntik sama Pak Terawan kan, karena mereka percaya bahwa memang saya jenderalnya sipil. Untuk itu. Jadi memang ada pengetahuan yang tidak dimiliki oleh polisi, yaitu teknologi. Akhirnya mereka pakai orang lain. Negara juga begitu, bukan ditumbuhkan dari kalangan birokrat. Ini menurut saya sumber petakannya juga setelah Undang-Undang ASN berlaku kan. Dulu kan Undang-Undang ASN kan tahun 2014, saya waktu itu ke Ketua Tim Ahli Menpan RB. Saya yang bikin tuh PP-nya tuh, sampai Yudi menurunkan menjadi PP, macam-macam lah. Pokoknya menjadi peraturan pemerintah dan segala macam kan. Kita yang sosialisasi kemana-mana. Tapi ketika kita sosialisasi sesuai kebenarannya, saya kira setelah Yudi Krisnandi selesai dan kemudian Asman Amnur, menurut saya masih ASN itu masih di bawah rezim ASN. Tapi setelah periode Jokowi yang kedua, menurut saya itu udah dibajak sama yang lain. Itu. Baik, Bung Indra, kali ini saya memohon dengan sangat Bung Indra mau menjawab dengan apa adanya. Kita tahu bahwa
ini memang rancangan undang-undang ini saya baru dapat info ini memang sudah jadi draft, ada sedemikian banyak posisi yang bisa ditepati oleh polisi, tapi akan ada dari Bang Laude katanya akan ada draft baru yang menjadi inisiatif DPR. Tapi bukan itu yang saya tanyakan ke Bung Indra. Kita tahu bahwa proses legislasi itu adalah sesuatu yang ditunggu banyak pihak dan sesuatu yang juga banyak pihak ikut bermain di sana. Saya tahu sekali itu dan kita pernah secara faktual terbukti di kita, bahkan ada istri Wakapolri Bu Nunun, ya kan? Itu kan ada melesetin lain bukan itu kan? Itu membagi-bagikan travel check kepada anggota DPR ketika proses pembentukan undang-undang BI kalau nggak salah, karena ada kepentingan. Jadi pasal demi pasal itu, alhamdulillah ini Pak Ugro nih kelihatannya. Pasal demi pasal itu ada nilainya. Pasal demi pasal itu ada nilainya. Nah, Bung Indra, saya ingin jawaban jujur Anda. Ini apakah akan ada uang besar yang bermain dalam pembentukan undang-undang kepolisian ini ke depan? Silakan. Saya kira uang itu udah beredar ya. Oh ya, selamat datang Pak Ugro Seno. Alhamdulillah beliau tokoh senior kepolisian, Wakapolri ya terakhir ya, Wakapolri. Silakan Pak Ugro. Pak Ugro, alhamdulillah Pak Ugro Seno. Monggo Pak, silakan Ya. Ya. Silakan Pak Ugro, monggo Pak. Ya Pak. Ya silakan Bung Indra. Masalah uang saya kira itu sudah beredar ya. Dan tetapi kan sekarang justru kerjanya lebih canggih. Yang kita harus lihat lagi sekarang sebetulnya adalah hampir semua kalau kita lihat di DPR itu ya, teman-teman yang ada di Komisi 3 itu, kemudian itulah yang menjadi cikal bakal dari pimpinan DPR, cikal bakal dari pimpinan partai politik. Itu yang kadang-kadang agak lupa dibaca loh teman-teman. Artinya begini, orang yang masuk di Komisi 3 itu punya karir. Punya karir yang lebih mumpuni ketimbang Komisi 2 misalnya. Untuk menjadi pimpinan DPR kah? Atau untuk menjadi pimpinan partai atau kemudian menjadi menteri. Karena itu seolah-olah menjadi satu-satunya komisi, kan di DPR itu karena cuma ada dua ya, Komisi Mata Air dan Komisi Air Mata ya. Nah, Komisi 3 itu adalah Komisi Mata Air dan deras gitu. Karena yang lain jadi air mata. Padahal dulu sebelumnya ketika para profesional masih ada di partai, para birokrat, teknolog masih ada di birokrasi segala macam. Yang dilihat sebagai mata air itu adalah misalnya komisi-komisi yang terkait dengan keuangan, BUMN dan segala macam. Tetapi ini pun udah ditakutin oleh kalangan yang bermain di Komisi 3 gitu. Makanya Sahroni nggak tahu, mungkin karena dia lolos karena dia main intel-intelan kan. Enggak, sebenarnya kalau undang-undang Anda kan sebagai politikus dari Partai Golkar ya, partai besar. Kalau membentuk undang-undang seperti ini uang yang beredar berapa Bang? Udah gitu aja. Saya nggak tahu, tak paham uangnya. Biasanya politikus yang saya nggak boleh melihat uang itu. Satu-satunya di partai yang nggak boleh melihat uang itu, kalau ada uang itu, enggak lu keluar. Ada uangnya saya, tapi pas pembagian saya udah pasti keluar. Nggak tahu di Partai Golkar kan saya ditempatkan sebagai orang yang nggak boleh lihat yang begituan Bang. Oke, sebab saya ingat nggak lihat. Ya, jangankan Tapi nomor seri uang yang beredar itu, kalau dia uangnya dolar, saya tahu orangnya. Yang bagi-bagi, karena gue catat nomor serinya Bang, saya tahu orangnya. Oh jadi waktu bagi uang itu Dolar kan? Dolar ya? Ya. Itu nomor serinya Udah dicatat. dicatat sama yang bagiin. Ya, nomor serinya urutan berarti. Itu catatnya saya tahu. Berarti uang baru ini kan? Bukan kekuatan saya itu. Oke. Kalau ada masalah, ada apa-apa, nomor serinya saya bisa keluarkan. Oh. Lewat yang tukang catat ini. Oke. Itu aja. Tapi jumlahnya berapa saya nggak tahu. Oh luar biasa ini. Jadi itu sebabnya ya, memang jadi anggota DPR itu
ini juga ya setiap membentuk. Ini kata Bang Indra ya kan gitu. Saya ingin pindah ke Bang Ginting sebelum alhamdulillah nih senior kita, orang tua kita Pak Ugro sudah bisa hadir, berkenan hadir. Bang Ginting, ini kita sudah diskusi ini rupanya ruwet juga ya masalahnya. Bagaimana ini Bang Ginting Anda melihatnya? Ya, menyambung tadi pernyataan dari Bang Laude Sarif dan juga Bung Indra Piliang, memang kritik substansif yang cukup besar juga adalah soal ekspansi fungsi Polri itu yang dianggap melampaui domain penegakan hukum biasa. Jadi memang kalau kita lihat dari berbagai pembahasan, Polri dinilai semakin masuk ke ruang-ruang sipil dan juga ke ruang-ruang militer. Masuk semuanya tuh. Maka akibatnya muncul pertanyaan, apakah Indonesia sedang membangun civilian law enforcement agency yang profesional atau sedang membangun institusi keamanan superbody. Inilah seperti judul tadi itu, Negara Kepolisian Republik Indonesia. Jadi ketika polisi memiliki kewenangan penyidikan, pengawasan digital, intelijen, pengamanan politik, pengendalian massa, akses senjata, pengaruh teritorial hingga level desa, dan kekuatan anggaran yang di atas militer dan institusi sipil lainnya, maka muncul kekhawatiran itu tadi, terjadi konsentrasi kekuasaan koersif kepada polisi sebagai satu institusi. Inilah sumber, makanya muncul plesetan NKRI sebagai Negara Kepolisian Republik Indonesia dalam tanda petik sesuai dengan tema diskusi ini. Yang ketiga, saya amati ya soal anggaran itu tadi, secara psikologis institusional juga sangat penting harus kita garis bawahi dalam praktek birokrasi saat ini. Birokrasi ada birokrasi sipil, birokrasi kepolisian, dan birokrasi militer. Nah, Kapolri tadi saya udah kemukakan adalah pengguna anggaran langsung ya. Sementara Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan hanya sebagai kuasa pengguna anggaran karena struktur TNI berada di bawah Kementerian Pertahanan. Maka secara simbolik maupun praktek ini menciptakan perasaan ketimpangan baik dari lembaga militer maupun lembaga kementerian lain di luar polisi. Jadi betul-betul super body bener. Ini mengingatkan kita pada negara-negara fasis. Kita tidak ingin, kita cinta polisi, tapi kita tidak ingin polisi kita seperti KMPT dulu, Jepang itu, polisi rahasia. Terus polisi rahasia Iran zamannya Shahriza Pahlavi. Kemudian juga zamannya Hitler. Itu betul-betul polisi rahasia. Lebih berkuasa daripada militer, lebih kuat daripada militer. Nah, ini yang menurut saya harusnya dalam konsep sistem pertahanan keamanan negara kita, maka seharusnya ini dua-duanya TNI dan Polri itu adalah pilar yang setara dan punya hubungan koordinasi yang kuat supaya kemudian menimbulkan kekuasaan negara itu betul-betul ditopang oleh lembaga koersif untuk kepentingan nasional. Bukan kemudian yang muncul sekarang adalah kecemburuan. Kejaksaan Agung apa enggak cemburu? Militer cemburu, institusi lainnya juga cemburu terhadap polisi. Ini saya tidak ingin kemudian polisi dijadikan common enemy oleh lembaga-lembaga negara lainnya.
Ini harus didudukkan dulu posisinya. Nah, apalagi Indonesia yang menganut sisaan kamrata ini, di mana pertahanan dan keamanan itu tidak bisa dipisahkan, tetapi secara mutlak menjadi tanggung jawab TNI dan Polri. Kita bukan seperti negara-negara liberal. Maka kemudian kritik terhadap RUU kepolisian ini juga bukan berarti kita anti polisi. Kemudian juga kekhawatiran ini harus ditangkap, harus digarisbawahi. Kita tidak ingin ada penumpukan kekuasaan kepada institusi tertentu, dalam hal ini polisi. Kita tidak ingin polisi lemah, tapi kita juga tidak ingin polisi menjadi super body yang itu tadi kan, akhirnya siapapun yang berkuasa betul-betul butuh polisi untuk apa? Ya untuk mengawal kekuasaannya supaya tidak diganggu. Yang terakhir menurut saya dari perspektif politik, dari politik negara menurut saya kekhawatiran paling besar justru jika Polri perlahan-lahan berubah dari law enforcement agency menjadi instrumen kekuasaan politik domestik di Indonesia. Ini paling kuat karena dalam sejarah banyak negara kepolisian muncul karena militer, bukan karena militernya kuat, tetapi justru karena aparat keamanan internal, keamanan ketertiban masyarakatnya lebih dominan di dalam mengawasi masyarakat. Ini malah bukan dekat dengan masyarakat, tapi mencurigai masyarakat, juga masuk di dalam kontrol politik. Maka itu tadi kan muncul parcok, justru kemudian juga memunculkan orang takut kritik. Nanti apa? Bisa dikriminalisasi. Kemudian juga ada manajemen stabilitas kekuasaan yang betul-betul dipegang oleh kepolisian. Karena itu memang menurut saya kritik terhadap RUU kepolisian ini harus diarahkan pada kebutuhan pembatasan kewenangan yang jelas buat polisi, penguatan pengawasan eksternal, reformasi kultur penegakan hukum, juga transparansi anggaran. Pernah dengar nggak laporan keuangan kepolisian dipublish? Nggak pernah. Kemudian juga harus ada penegasan kembali desain pertahanan, sistem pertahanan keamanan nasional kita, di mana polisi idealnya seperti apa. Kembalikan saja seperti para funding polisi itu menginginkannya seperti apa. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Bang Ginting. Alhamdulillah ini Pak Ugroseno, Komjen Ugroseno, beliau Wakapolri. Tentu Bapak bisa memberikan pandangan sebagai tokoh senior di Kepolisian Republik Indonesia, sebagai orang dalam. Saya yakin Bapak sekarang sudah memasuki masa purna, bisa lebih dekat menyerap bagaimana suasana kebatinan masyarakat kita. Dan kemarin Presiden sudah sempat membentuk tim percepatan reformasi Polri, walaupun tadi Pak Laude menyatakan Pak tadi beliau agak kecewa Pak, ternyata seperti ya cuman pemadam kebakaran lah sebetulnya, tapi poin-poinnya beliau sendiri tidak terlalu yakin bahwa itu akan dijalankan atau diakomodir di parlemen nanti. Bagaimana Pak Ugro? Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik tadi baik kontak sama Pak Slamet Ginting gini. Ini undang-undang kepolisian ini bukan hanya milik Komisi 3 DPR RI atau milik DPR RI yang diwakili oleh Pak Wakil Ketuanya Pak Sofi Dasko. Ya. Jadi yang pertama berkaitan dengan usia. Ya. Kenapa sih kok ada perpanjangan usia? Saya setuju perpanjangan usia.
Malah pernah sambil guyon saya bilang gini, polisi dulu kan usianya sama dengan TNI kan 55 Pak. Terus kira-kira tahun 2000 berapa itu? Dirubah menjadi 58. Menyesuaikan dari 55 ke 58 itu juga banyak friksi. Jadi siapa yang akan naik sampai 58? Siapa yang tidak naik sampai 58? Nah, ini dibikin ketentuan. Yang masih ada masa dinas waktu itu 1 tahun, diperpanjang 1 tahun. Gitu loh. Kemudian yang berikutnya yang udah mepet lagi panjang 2 tahun. Sehingga pas masuk ke yang 58 ini semuanya udah nyambung, nggak boleh putus. Ya, seperti itu. Kemudian sistem kepangkatan, masa dinas dalam perwira, masa dinas dalam karier dan sebagainya, itu belum banyak berubah. Sehingga ya kita lihat sendiri ada kenaikan pangkat luar biasa. Ya. Dulu pada saat saya pertama kali dinas, saya berpangkat letnan 2 satu balok, itu melihat letnan 1 waktu itu hormat sekali. Karena dicapainya butuh waktu, pengalaman dan sebagainya. Apalagi beda 3 tingkat, ya kan, kapten misalnya gitu. Itu juga jauh sekali kita hormatnya. Kemudian mayor waktu itu Pak. Seperti saya masih letnan 2 waktu itu, kemudian Pak Bimantoro waktu itu ya mayor pangkatnya. Itu kita benar-benar segan gitu, hormat betul. Ya. Jadi pangkat itu ada nilai, ada hierarkinya, itu harus dihargai, tidak asal udah naikkan pangkatnya ini kebetulan ajudan saya naikkan pangkat dulu, ini staf saya naikkan pangkat dulu, jangan. Ya. Jadi permasalahan cukup banyak untuk merubah usia tadi. Ya. Nah kemudian sambil gue saya bilang gini, kenapa sih sekarang 58 tidak dirubah saja 85? Iya, karena yang dikatakan oleh beberapa rekan itu yang dipakai kan otaknya. Ya. Saya tanya sama Pak mantan hakim MK Mas Arief itu, kan kawan saya SMA, baru pensiun kemarin, usia dengan saya hampir sama 70. Nah kalau mau polisi usianya 70 pensiun. Loh, iya ini kalau kita mau tata ya, saya tanya hakim-hakim agung itu 70, ya kan? Kemudian hakim pengadilan tinggi 67 kalau salah, kemudian hakim biasa pengadilan 63, tapi kan nggak pernah patroli, ya kan? Usia-usia segitu kan banyak duduk di ruangan, otaknya digunakan. Nah kalau kita Kapolres, Kapolda, masa mau hanya digunakan otaknya, duduk aja di kursi? Ya kan waktunya makan siang, belnya bunyi alarm, Pak makan siang, Pak rapat lagi, Pak waktunya pulang, waktunya sholat. Kan lebih bagus beli robot kalau gitu kan, ya kan. Nah dengan adanya perubahan ini saya baca di sedikit RU tadi, RU kepolisian, RU ini banyak, mohon maaf lah, tidak diperhitungkan matang-matang. Penyelundupan pasalnya lebih terlihat di situ, ya kan? Di usia 60, saya sependapat sampai 60, nggak ada masalah, ya karena menyesuaikan dengan pegawai negeri Pak Sipil, ya masih bisa lah, fisik masih mampu 60, ya. Kemudian kalau misalnya akan diperpanjang, itu jabatan fungsional saja, jangan struktural, ya fungsional banyak. Staf ahli Kapolri ada di situ, senior saya Pak Ito Sumardi sama Pak Arianto tadi. Usianya pasti ya rata-rata 72, 73, ada 74 mungkin, ada yang 75. Ya. Ya, kalau memang sudah usia berapa tadi pensiun 60, ya. Ya perpanjang tiap 2 tahun saja. Masih digunakan sebagai staf ahli. Tapi beliau masih pangkat aktif. Karena kalau udah pensiun masuk Mabes Polri itu ya penghormatannya berkurang. Otaknya masih digunakan, dibutuhkan oleh Polri, tapi penghormatannya berkurang karena udah pensiun. Ya kan? Nah, nanti kalau usia 62 masih dibutuhkan lagi, perpanjang lagi 2 tahun. Kalau di Phoenix, Amerika, Arizona itu, ya
jabatan-jabatan yang di lapangan itu, ya, itu masih bisa diperpanjang 2 kali 2 tahun. Ya. Itu yang struktural. Tapi kita nggak usah mengikuti yang struktural, fungsional saja. Jadi fungsional, misalnya pensiun 60, struktural, fungsional masih aktif, diperpanjang 2 tahun. Masih sehat, butuhan 2 tahun lagi. Masih sehat 2 tahun lagi. Sampai 70 nggak apa-apa. Atau bahkan sampai 80 nggak apa-apa. Kalau otaknya masih bisa dipakai. Iya, seperti itu, jabatan fungsional, Pak. Ya kan? Karena begini, misalnya di Bareskrim, Pak. Di Bareskrim itu ada angkatan di atas saya 5 tahun. Berarti sekarang usia 75. Ya. Sekarang 75 atau 76 mungkin. Tapi otaknya masih bagus. Nah, kalau yang perwira aktif sudah di struktural, sudah pensiun, dia masih bisa digunakan di jabatan fungsional. Ya misalnya di Bareskrim. Sampai bintang 3 nggak apa-apa. Jabatan fungsional situ. Misalnya sebagai tenaga ahli luar biasa dan berkuasa penuh misalnya gitulah ya. Kan ada duta besar seperti itu ya. Ya ini tenaga ahli luar biasa. Sehingga tim ini, tank-tanknya Kabar Eskrim ini ada bintang 3, bintang 2 nih. Ya kan? Misalnya ada kasus dugaan ijazah palsu, bisa turun. Supervisi. Tidak perlu disupervisi oleh masyarakat seperti sekarang kan gitu. Nah ini tenaga ahli ini benar-benar masih aktif, jabatan fungsional, tapi punya power. Pakaian dinas, ya kan? Masuk kantor polisi semuanya masih hormat senjata, ya kan? Nah ini yang kita butuhkan, aturannya seperti itu. Jadi jangan hanya merubah, ya masih diperlukan ini butuh usia 6, Pak Dasko Sumidasko bilang 62, ada yang bilang 63, ya kan? Saya bicara sama Pak Slamet Ginting, Pak, ini yang bicara usia pensiun ini pasti ini titipan politik, saya bilang gitu. Kenapa ada 60? Ada sebutan di sini bintang 1, bintang, ini undang-undang. Kenapa undang-undang mau disebutan bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4? Ya. Kalau peraturan pemerintah boleh. Ya kan? Jadi ya saya tahu lah Komisi 3 Pak Habib Rahman kan. Ya. Dikit-dikit beda sama Pak Habib Rahman sebelum Komisi 3 DPR RI. Beda. Saya kenal beliau. Sering di TV sama-sama gitu ya. Beda. Ya. Berani beliau sekarang, berani bicara. Ya. Jadi sekali lagi untuk masalah usia ini saya setuju 60. Tapi 60 itu struktural. Ya. Setelah itu kalau mau fungsional silakan. Tapi mohon maaf kalau misalnya sampai 60 Kapolri nih 60. Kemudian mau fungsional Kapolri mau jadi apa? Mau jadi penasihat ahli Kapolri. Tapi bisa juga dulu Pak Awaludin Jamil pernah Pak jadi ketua penasihat ahli, boleh, pernah terjadi, ya. Jadi jabatan fungsional bisa diemban oleh Kapolri setelah pensiun, ya masih aktif bintang 4 tapi jabatan fungsional ada ketua tim penasihat Kapolri, boleh. Ya. Daripada jadi ketua PP Polri, Purnawirawan mendingan jadi penasihat ketua tim penasihat ahli Kapolri, itu lebih gagah menurut saya, gitu ya. Ya, jadi itu tadi usia. Kemudian waktu untuk penyusunan peraturan-peraturan kepolisian atau peraturan Kapolri dengan masalah pangkat, jabatan, kemudian juga masa dinas ini perlu diberikan waktu paling tidak 3 tahun. Jadi misalnya gini, undang-undang diputuskan seperti undang-undang hukum pidana. Itu di pasal 264 KUHP disebutkan undang-undang ini diberlakukan setelah 3 tahun setelah undang-undang tersebut diundangkan. Ada masa transisi di situ, ya. Jadi tidak otomatis berlaku. Ya. Ini harus ditambahkan nanti kalau undang-undang kepolisian disetujui di pasal terakhir sebutkan undang-undang kepolisian ini berlaku 3 tahun setelah undang-undang kepolisian ini diundangkan. Ya. Ya, kemudian di sini yang pasal tentang apa? Tentang masa tugas. Di situ sebutkan ada bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4.
Semuanya 60, 60, 60. Ya. Kemudian bintang 4 ada bisa sampai mencapai 63 sesuai kebutuhan presiden. Kok presiden pakai kata-kata kebutuhan? Kalau presiden nggak butuh? Emang butuh apa sih presiden itu gitu? Saya dalam hati, dalam undang-undang kok ada kata kebutuhan. Kebutuhan itu kebutuhan negara, bukan presiden. Nah kita tanya presiden sebagai kepala pemerintah atau kepala negara di sini, cabang ini. Gitu loh. Tapi sebagai kepala negara, presiden nggak membutuhkan apa-apa. Presiden hanya sebagai pimpinan seluruh, ya, sebagai kepala pemerintah tanggung jawabnya kepada kepala negara. Kita kan ada dua kan Pak, kepala negara, kepala pemerintah. Ya. Nah di situ. Jadi bagi saya undang-undang ini perlu dibicarakan matang ya. Jadi jangan sampai terjadi. Silakan terjadi. Paling tidak kita sudah pernah bicara tentang masalah usia ini. Ya. Jadi kalau mohon maaf sekali lagi jabatan fungsional ini kalau diperbanyak, ya. Contoh di Propam nih, di Propam aja. Saya pernah katakan di Propam itu pangkat paling rendah Pak itu AKBP harusnya Pak. Mayor tidak boleh. AKP nggak boleh. Kenapa AKBP? Dia pernah bertugas jadi Kapolres. Dia sudah sekolah. Dia tinggal pemantapan lagi di situ, habis itu promosi. Dan dia nanti keluar dari Propam itu setelah bintang 2. Nah, jabatan fungsional di Propam ini diperbanyak. Misalnya begini, seperti apa ya? Kalau ada sidang kode etik itu beliau yang memimpin sidang lah, pimpinan sidang. Itu dibutuhkan bintang 2 yang fungsional di situ. Nah, perwira tinggi Propam yang sudah berbintang 2, ya, dia nanti setelah itu dipromosikan jadi Kapolda. Gitu loh. Jadi jangan sampai dia baru AKBP naik kombes langsung mutasi. Nanti ada benturan dengan atasnya yang pernah dia periksa. Ini kan kasihan nanti. Ya. Kenapa ke depan nanti saya katakan seperti ini, polisi selain memerlukan Dewan Kode Etik, juga perlu Dewan Kehormatan Perwira atau Dewan Kehormatan Polri. Saya lebih cenderung Dewan Kehormatan Perwira. Jadi kalau dugaan perwira yang melanggar etika cukup berat, itu tidak perlu melalui kode etik, tapi langsung Dewan Kehormatan Perwira. Misalnya gini, ada perwira yang terlibat misalnya penembakan kasus Pak Sambo ya, itu nggak usah Dewan Kode Etik, diperiksa oleh tim Dewan Kehormatan ini, itu terdiri dari ada unsur Polri, Kompolnas, kemudian dari tokoh-tokoh lah, ada akademisi semua, misalnya Pak Slamet Ginting, boleh. Ini ad hoc. Ini yang menentukan seseorang itu masih layak atau tidak layak menjadi anggota Polri. Kalau dinyatakan masih layak, lanjut. Tapi kalau tidak layak, langsung PTDH. Dan kalau dia melakukan perbuatan pidana, langsung mengikuti proses pidana. Tidak perlu lagi nanti Dewan Kode Etik di PTDH, banding dirubah jadi demosi dan sebagainya. Kalau sidang kode etik pakai banding, ya sulit kita, kapan ada kepastiannya. Ya. Tapi sidang kode etik itu jangan sampai PTDH, dia hanya memutuskan tertinggi tidak layak. Nah, jabatan fungsional para perwira-perwira masih aktif tadi yang menjadi katakanlah anggota Dewan Kehormatan tadi, itu bintang 2 semua yang ada. Makanya Kadipropam itu harinya bintang 3 Pak di situ, sama dengan Irwasum. Kenapa saya katakan bintang 3? Kalau suatu saat ada pelanggaran etika oleh Kapolri, siapapun Kapolri loh. Nah, disinilah peran Kompolnas. Kompolnas jangan seperti Kompolnas sekarang ini, seperti jadi juru bicara. Kompolnas punya peran aktif yang dikatakan oleh tim reformasi Pak ya, perkuat. Nah, dia bisa menerima laporan masyarakat dan laporan anggota. Misalnya ada seorang anggota, dia dikriminalisasi oleh atasannya, atau dia tidak suka melaksanakan perintah atasan. Dia bisa melaporkan kemana? Kalau tidak dia melaporkan kepada atasannya, dihukum dia. Dicari-cari kesalahan. Nah, dia bisa melaporkan pada Kompolnas dan Kompolnas memberikan perlindungan saksi pelapor itu. Nah, baru diperiksa. Nah, perwira-perwira yang salah tadi atau kata perwira menengah atau perwira tinggi yang salah tadi, yang diduga melanggar etika, kepemimpinan, manajerial dan sebagainya,
Itu diperiksa itu Dewan Kehormatan Perwira tadi. Baik Pak Ugro, saya kalau mendengar Pak Ugro bilang Dewan Kehormatan Perwira ini malah ini apa nanti alumnus dari yang terperiksa dari DKP jadi presiden Pak nanti bisa ya kan. Ya kan, jadi jangan khawatir juga kalau diperiksa jadi Dewan Kehormatan jadi presiden nanti kalau kan gitu. Begini Pak Ugro, tadi Pak Laude menyebut ada di polisi di seluruh dunia, Pak Ugro, ada dua hal yang biasanya menjadi concern. Yang pertama soal corruption, yang kedua soal brutality. Nah, Pak Ugro sebagai ordal atau bekas ordal itu memang itu yang terjadi atau bagaimana sih Pak? Kalau brutality ya kelihatan kemarin juga ada banyak lah contoh kasus di masyarakat, corruption juga itu bagaimana sih Pak yang terjadi sebetulnya? Ya, saya melihat begini Mas. Ini harus ada perubahan mendasar tentang pendidikan. Anggota masyarakat yang masuk anggota Polri itu rata-rata adalah, bukan rata, semuanya lah, itu pernah mengikuti pendidikan menengah. Berarti levelnya sudah SMA atau SMK. Jadi setelah pendidikan menengah ini kan dia akan melanjutkan pendidikan tinggi. Ya kan? Nah, sekarang kita tanya, SPN Sekolah Polisi Negara ini pendidikan apa? Pendidikan menengah atau pendidikan tinggi? Kan hanya 7 bulan. Ya kalau dibilang kursus nanti orang marah. Ya. Ya. Saya dulu pernah menyusun ini waktu saya masih kepala lembaga pendidikan, Pak. Tahun 2011 di Akademi Kepolisian saya bicarakan ini. Bagaimana ke depan ini pendidikan ini? Nah, saya katakan sekolah brigadir itu adalah pendidikan tinggi, makanya sebetulnya bukan siswa SPN, mahasiswa. Jadi memerlukan waktu berapa lama? Minimal 3 tahun. Dia belajar ilmu hukum dasar, pengantar, belajar tentang buku ke-1 KUHP, belajar tentang etika, belajar profesi, bicara moral, kalau pelajaran budi pekerti. Kemudian sudah ada aturan-aturan, dia harus lulus masalah kepropaman. Dia mendalami tentang apa yang tidak boleh dan boleh dilakukan oleh seorang anggota Polri. 3 tahun, brigadir loh ya. Nah setelah 3 tahun, dia mendapat gelar apa? D3 Pak. Nah setelah D3, bagaimana kelanjutannya? Nah ini saya baru melemparkan sedikit kemarin. Udah pada ribut. Itu Pak Ugro kenapa sih kok bilang SPN jadi akpol? Nah, Undang-undang Sisdiknas itu akademi itu 3 tahun. Tapi kalau sekolah tinggi itu 4 tahun. Kalau nggak salah betul Pak. Sarjana terapan, STR. Vokasi. Ya kan? Jadi sekarang apakah akpol termasuk akpil, saya mohon maaf loh, akan mengambil 3 tahun nih. Ya kan? Turun 3 tahun nih. Jangan diakal-akali, nanti tambah setahun lagi untuk pendidikan. Jangan, resmi. Nah saya katakan, Akpol di Semarang itu menjadi sekolah tinggi ilmu kepolisian Pak. Nah kalau sekolah tinggi ilmu kepolisian tadi di Akpol menjadi STK, kemudian STIK yang sekarang ada di Tirtayasa itu jadi apa? Nah ternyata sekarang sudah mau berubah jadi Universitas Kepolisian, betul. Iya. Ya kan? Tapi nanti yang akpol sekarang ini perubahan apa ya? Perubahan psikologis. Oh, saya lulusan akpol nih. Masa mau diganti sekolah tinggi ilmu kepolisian? Kayak rasanya kedon. Loh. Sekolah pertanahan dulu ada Akademi Pertanahan Jogja. Sekarang ada sekolah tinggi ilmu pertanahan. Sekolah tinggi ilmu imigrasi, semua STK. Malah di Solo tuh ada sekolah tinggi ilmu fisioterapi. Ada itu. Ya. Nah, ini harus dirubah. Jadi bukan mengecilkan. Kalau apakah STK misalnya Akpol nanti dirubah STK, apakah nanti masih main drumin? Oh, silakan. Kalau memang masih mampu untuk main drumin, silakan. Masa mudanya di situ dia. Ya kan? Jangan dihilangkan.
Tapi 4 tahun itu namanya sekolah tinggi. Nah, akademi kepolisian ini nanti dibangun di mana? Ya, ini kan ada pendidikan brigadir, Pak. Harus 3 tahun, nggak bisa 7 bulan. Nah 3 tahun namanya, nanti polisi akademi ada di masing-masing provinsi. Ya. Jadi perubahan ini membutuhkan apa ya? Keikhlasan gitu loh. Ya. Bayangin tahun 2009 dulu pernah dia kejadian, tapi saya nolak. Sebutan Mabes Polri supaya nggak sama dengan ABRI dulu kan reformasi itu. Oh kita jangan berbau-bau militer. Mabes Polri jangan sampai Mabes ABRI, Mabes TNI gitu kan. Mabesnya mau dibuang, mau diganti kantor pusat. Saya angkat tangan. Mohon izin Pak, kalau Mabes Polri diganti kantor pusat, nanti Kapolri jabatnya Kakanpus. Saya nggak setuju. Loh, itu kan psikologi. Apa salahnya menggunakan Mabes Polri? Ya. Ya sama, saya waktu KLMD ngajar di Sesko TNI Pak. Perwira TNI nanya, mohon izin Jenderal kenapa Polri sudah reformasi masih menggunakan cara-cara tradisi TNI? Misalnya gitu. Loh. Apakah dilarang seperti itu? Bayangin kalau misalnya upacara pemakaman ada tata upacara militer, tata upacara polisi. Penghormatan terakhir kepada jenazah pada arwah itu, jenazah itu setelah dimasukkan yang lahat, kan biasanya pendampingnya darat, laut, udara, polisi itu Pak. Nah kalau upacara militer hormatnya tetap begini, tapi kalau nanti ada tata upacara polisi tentang pemakaman, polisi hormatnya begini supaya beda. Nah apa jenazahnya nggak ketawa nih? Duh gimana beda? Saya katakan seperti itu, nah, semuanya tertawa. Akhirnya ya udahlah, yang udah baik jangan dirubah-rubah gitu aja. Ya. Nah itu tadi saya kembali lagi ke masalah pendidikan. Jadi kalau misalnya ada kejadian-kejadian, basicnya adalah pendidikan. Mudahkan untuk mendapatkan pendidikan, ya kan? Nah setelah pendidikan tadi dilaksanakan di, mohon maaf kalau akademi kepolisian di SPN, alumni polisi akademi yang brigadir tadi, Bintara tadi Pak, dia masuk umur 18, keluar umur 21, D3. Yang mengampu perkuliahan dia adalah Universitas Kepolisian Pak. Jadi ada induknya. Nah, setelah 14 tahun bertugas, dia pangkatnya brigadir. Bengkok kuning 4 itu Pak. Itu kurang lebih 14 atau 15 tahun, ya kan? Dia langsung ikut program S1 di Universitas Kepolisian, tapi jarak jauh. Tidak perlu hadir. Online. Nah, setelah dia S1 di situ 2 tahun, Pak. Otomatis dia lulus dari Universitas Kepolisian, pangkatnya berubah menjadi perwira dan sudah S1. Tidak perlu lagi sekolah inspektur kepolisian di inspektur polisi di Sukabumi. Itu online loh. Iya, baik. Nah, seperti itu. Jadi ini memang butuh pemikiran apa? Baik. Perubahan polisi ini ya mungkin ada Pak Laudi di sistem reformasi kemarin ya. Saya sebenarnya juga pengen banyak memberikan masukan tapi kan mungkin nggak sempat di situ. Nggak apa-apa. Ini Pak, tapi mumpung Pak Ugro di sini dan kita akan membentuk undang-undang yang baru. Selain soal umur, masukan dari Pak Ugro apa sih Pak yang krusial Pak? Monggo Pak, silakan Pak. Ya, tadi masalah pengawasan tadi kan sudah saya sebutkan ya, program tadi ya. Nah, sekarang masalah tugas-tugas Pak. Kalau jabatan fungsional bisa diperbanyak di polisi, saya baca di RUU ini ada penugasan-penugasan di beberapa apa, lembaga negara atau kementerian tadi ya. Sebetulnya kita ini kan ada badan administrasi kepegawaian negara atau badan kepegawaian negara ya, kayak ini ya. Ya. Jadi kalau semua yang mau masuk jabatan-jabatan entah dari sipil ke militer, militer ke sipil, polisi ke sipil dan sebagainya itu lihat BKN aja. Itu pasalnya udah bagus. Yang akan masuk ke sana kalau di polisi mengundurkan diri dulu. Nanti kan ada penyesuaian di situ. Ya. Karena apa? Fungsional di polisi pangkatnya sudah diperbanyak nih. Semua bisa masuk itu. Tunjangan jabatan, tunjangan kinerja semuanya sama. Sebagainya. Ya kan? Kemudian kalau memang itu bisa dipenuhi kalau misalnya ingin jabatan di luar,
ada jabatan yang benar-benar khas berhubungan dengan kepolisian. Yaitu yang pertama kita harus mengingat undang-undang kepolisian yang lama ini, yang ada ini bukan yang lama nih, ini belum ada yang baru soalnya. Undang-undang nomor 2 tahun 2002 pasal 3. Sebagai pelaksana fungsi pemerintah di bidang kepolisian adalah Polri. Yang dibantu oleh 1 kepolisian khusus, 2 penyidik pegawai negeri sipil, PPNS, yang ketiga Pam Swakarsa. Ya. Kalau PPNS ini dikembangkan di seluruh kementerian yang ada penegakan hukum seperti BPN. Kenapa harus ada polisi di BPN? Kalau ada PPNS di Komdigi, kenapa harus ada polisi di Komdigi misalnya? Kalau ada PPNS di Kementerian Pertanian, kenapa harus ada polisi pertanian? Polisi menurut saya lebih bangga kalau bertugas, contoh, 1 mungkin di situ yang memimpin tentang kepolisian khusus di kereta api. Kepolisian khusus apalagi misalnya Polsus kereta api, kehutanan. Dan ada satu lagi jabatan yang paling membanggakan, yaitu Air Marshal. Itu semacam polisi udara. Jadi dia bisa terbang kemana ikut, tapi pakainya preman. Tapi dia disenjatai dan senjatanya tidak pernah keluar pesawat, ada dalam pesawat. Jadi kalau ada pembajakan dia yang aktif duluan di situ. Bukan militer loh. Kan gangguan keamanan terhadap penduduk itu kan polisi. Ya. Jadi ini hal-hal seperti ini, kebanggaan seperti ini perlu dibangun. Jadi benar-benar dia usianya masih muda, bela diri bagus, ya kan? Kemudian dia juga sniper, bisa penembak jitu menggunakan pistol, baik pistol listrik maupun senjata api pistol biasa. Dan dia setiap kali terbang pesawat ikut yang keluar negeri dan sebagainya. Bukan jadi pelayan itu kalau ada apa yang pelayan haji saja ya bagus. Tapi ini yang ada kaitan dengan tugas polisi, ya kan? Nah senjatanya mungkin khusus, jangan sampai nembak tembus ke badan pesawat dan itu yang malah jadi masalah. Jadi Pak Ugro sepakat boleh penempatan tapi mereka harus mengundurkan diri dari posisi polisi aktif ya kalau di kementerian dan lembaga ya. Nah, tapi kalau ada kaitan dengan tugas polisi ya, yang saya katakan masih aktif dia. Iya baik. Kawan-kawan kita sudah berada di penghujung acara. Kita buka floor pertanyaan dari wartawan atau dari mana. Tapi mungkin ini saya mau ngasih kecepatan nih Pak. Nih mungkin ada testimoni sebentar kali ya. Ini ada Pak Mahdi. Mahdi silakan Pak. Singkat saja Pak. Anda boleh, Pak Mahdi ini polisi Pak. Polisi yang merasa dizolimi, silakan. Jadi rupanya ada juga polisi yang menzolimi polisi ya. Bagaimana? Ya silakan. Singkat Pak, silakan. Sambil berdiri boleh, duduk boleh. Silakan Pak. Berdiri Pak, boleh. Sebutkan nama, identitas, dari kesatuan mana Pak Mahdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, ingin saya sebutkan sebagai orang tua, karena memang beliau sudah punah, tapi alhamdulillah Anda pernah dengar informasi tentang Pak Komjen Ugroseno. Mohon maaf Pak Ugroseno, ini setengah penampilan yang setengah dinas, karena insya Allah nanti malam tetap melaksanakan dinas. Tadi selesai silaturahmi dengan Pak MS Kaban di Bogor. Terus yang kedua dengan Pak Laude, dengan Pak Budiono, Pak Ginting, dengan Mbak Indra. Alhamdulillah ini tentang, sebenarnya bukan cengeng Pak Ugroseno, ini korban kejoliman. Ini ada bini, istri, 2023 lalu, aneh kena viral masalah tanah. Memang pendidikan aneh rendah, dibilang tamtama, tapi berharga karena aneh polisi murni, super murni, dan tanpa biaya sedikit pun. Dan sedikit aneh buka, dulu orang tua bilang dia lo percuma jadi polisi tapi jauh, bisa lo membantu orang tua yang hak gue lagi diacak-acak sama orang. Lu lebih baik berhenti
pensiun aja. Kenapa? Percuma lu jauh gitu. Tapi bingung juga karena baru selesai dilantik langsung dibuang ke Kalimantan 10 tahun. Orang tua nggak ridho karena lu dibuang gitu. Buat apa lu jadi polisi tapi lu nggak bisa membantu orang tua gitu. Karena eksesnya penggantian biaya, terus kemungkinan juga ada indikasi bisa diperiksa. Nggak masalah kejolimannya apa Pak? Bisa Terus secara singkat kejolimannya tentang hak orang tua yang kurang lebih berdasarkan kita udah perhitungan itu 6.600-an meter yang diserobot. Nah, terus Nyak lapor ke Polda Metro Jaya, belum diperiksa semua ahli waris, belum selesai. Aneh ditelepon sama oknum penyidik. Nah, terus dimintain duit untuk biaya penyidikan kurang lebih 100 juta. Sama biaya tanah 1.000 meter karena pantas kalau di situ katanya yang diserobot 6.000 lebih dimintain 1.000 hadiah. Jangankan itu Pak Ugruseno, di dompet Aneh itu di kantong ada 1.500.000 gaji dari Kalimantan diambil sama oknum penyidik. Terus Aneh ngadu ke Propam, kebetulan Aneh kan punya orang tua Mogro. Aneh juga kan pernah belajar di kepolisian. Karena kita didik sama orang tua harus jujur, baik, itu modal utama. Terus di polisian murni kita didik juga baik gitu. Kenapa begitu kita korban kejoliman malah dimintain biaya penyidikan gitu? Ini kan bukan bicaranya Aneh membuka aib, ini bicara oknum. Oknumnya menjolimi gitu. Kenapa malah disalahkan? Kita ngelapor ke Propam Polda enggak ditanggapin, kamu koordinasi cantik gitu. Terus kita ngelapor lagi ke Mabes, kamu koordinasi yang cantik bagaimana caranya? Ngelapor ke Satuan kita ke Polres, sama enggak dilayanin juga. Ngadu ke Kapolsek, mantan Kapolsek Pak almarhum Mantong, dia malah keinginan membantu urusan ini tapi gak mau digadaikan kiri kita. Terus mau ngadu kemana Pak Ugruseno? Akhirnya ketemu media, ada temen yang menyarankan Pak Madi kita coba ngomong dia. Nah terus sampai 2023 Aneh ditelepon, dijemput jam 11 malam, pulang pagi, terus subuh. Aneh salah di mana gitu? Aneh udah sesuai alur gitu. Dalam ini mohon maaf Pak Ugruseno, ini bukan bicara institusi yang jelek, bukan. Ini bicara oknum penyidik gitu. Hari ini Aneh bersyukur, wow bro, ketemu bapak-bapak yang terhormat. Kenapa Aneh ini nangis? Aneh ini bukan nangis cengeng tapi sedih gitu. Terus enggak lama Aneh di sidang Pak Ugruseno, Aneh dikenakan pasal yang banyak banget. Di sidang di Polda, pendampingan cuma bini. Aneh di situ, kenapa pihak yang minta duit itu enggak dihadirkan gitu? Kenapa enggak dihadirkan? Cuma pihak-pihak yang udah di SP3. Nah itulah kebenaran Allah, makanya aku yakin dengan kebesaran Allah. Walaupun Aneh di situ dipojokkan dengan oknum institusi penyidik, terus didukung lagi dengan pihak-pihak yang mafia nyerobot tanah orang tua Aneh. Di situ diberatkan, dia pakai bekengan dengan satuan samping. Aneh nggak paham apa tujuannya, tapi Aneh nggak pernah gentar. Akhirnya Aneh diberikan sanksi minta maaf dengan TB1 sama Metro 1. Nah, terus Aneh divideoin, Aneh nggak mau di situ. Mohon maaf Pak Ketua Majelis, Aneh sampai kapan pun nggak bersedia untuk minta maaf. Karena Aneh pihak yang dijolimi, bukan yang salah. Aneh bilang setengah jam itu, dia bilang ini namanya jolim Pak Kapolri, jolim banget, sangat jolim. Aneh bilang setelah itu Aneh langsung demosi loh. Demosi dari Polsek ke Polres itu Aneh belum diperiksa, belum disidang, aturan dari mana udah kena sanksi. Bicaranya itu biasa Umadi. Loh kalau biasa itu bukan aturan, Aneh bilang. Biasa itu aturannya mengikat, Aneh bilang. Hukum itu aturan mengikat, bukan kebiasaan. Terus bagi anggota yang pangkat rendah belum disidang, belum diperiksa udah kena sanksi. Gitu jadinya. Kami sudah menangkap inti persoalan Pak Madi. Pangkat Anda apa Pak? Sekarang terakhir
Aneh dibilang Bribka seumur hidup karena kemarin dicekal. Turun ya atau enggak tetap dekat. Oh, demosi. Udah Ya? aneh nggak dinaikin pangkat. Oke, Karena enggak apa-apa. katanya alasannya intinya nggak mau nurut dengan, bukan nggak mau nurut, Madinnya nggak mau minta maaf dengan institusi, intinya Kapolri dengan Kapolda. Kenapa? Salahnya di mana gitu? Ini bicara hak orang Baik, tua. Gitu. baik Pak Madi. Saya kira, nah ini kalau Pak Ugro, mudah-mudahan Pak Ugro berkenan menjawab atau mengomentari. Jadi ini ada rekan kita, anggota polisi aktif Pak, kemudian tanah orang tuanya diserobot oleh mafia tanah. Beliau melaporkan kepada institusi Polri, institusi tempat beliau bekerja, dimintai uang oleh rekan penyidik, ya kan, dimintain tanahnya dibelah Pak, dari 6.000 dibagi 1.000. Saya juga mau Pak kalau jadi penyidik ada laporan 6.000 saya bagi 1.000 dong, ya kan gitu, mau juga. Ini komentarin Pak, monggo Pak, silakan Pak. Ya, ini memang korban suatu sistem, Pak. Sistem penegakan hukum. Ya kan? Saya beberapa kali juga menangani masalah seperti ini tadi. Ya, orang minta tolong. Makanya saya setelah pensiun saya bikin kantor pengacara supaya nanti kalau orang minta tolong itu ya resmi beracara, tapi ada pengacara yang berjalan nanti. Kalau enggak nanti kan saya dianggap makelar kasus nanti. Jadi gini, urusan pertahanan saya udah perhatikan beberapa kasus ya. Urusan pertahanan cukup BPN. Itu urusan administrasi. Tidak perlu ada penyidikan tanah oleh kepolisian. Mohon maaf loh, jangan sampai nanti dibilang saya benci polisi. Ini demi kebaikan polisi. Nanti kalau polisi menangani, BPN nangani, BPN kita tanya, Pak gimana? Masih ada di penanganan oleh polisi. Polisi tanya, Pak bagaimana? Tergantung BPN. Ini pingpong. Nah, kembali lagi tadi yang saya katakan pasal 3 tadi. Kan pelaksana fungsi pemerintah ini di bidang kepolisian Polri, tapi dibantu oleh ada PPNS. Nah, PPNS BPN ini yang Badan Pertanian yang jalan ini. Jadi kalau ada oknum BPN yang nakal, yang minta duit, minta dan sebagainya, ini baru penyidik negara ini, yang penyidik tindak pidana umum ini Polri yang nangani. Lu jangan main-main sama itu orang pelapor masalah tanah ya. Nah seperti itu. Saya selalu ingat bahwa polisi itu zaman dulu namanya DPKN ada Pak. Jawatan Pengawas Keselamatan Negara. Negara itu kan ada bangsa, ada pemerintah. Polisi itu masuk ke situ, ngawasi itu. Kalau ada kejahatan yang mengganggu kehidupan negara dan bangsa ini, ya polisi ngawasi. Berkaitan hukum, pelanggaran hukum lah seperti itu. Jadi sampai kapan kalau nggak dirubah ya akan tetap terjadi seperti itu. Ya, terakhir kawan saya, ahli waris yang betul-betul ahli waris di penjara. Sampai sidang orangnya sudah sakit-sakit, sudah setengah mati, ini baru bebas murni, ditahan. Sudah gelar perkara di Polres, di Polda, sampai ke Barreskrim. Masih diproses oleh oknum yang di Polda, oknum lagi nih. Itu. Ini kalau saya buka nanti polisinya marah lagi. Bukan, ini demi kebaikan polisi. Jadi mohon sekali lagi ya, kalau ada didengar oleh Pak Kapolri nanti, sudahlah. Masalah bangunan, masalah tanah ini, itu kan ada BPN, administrasi, biar BPN nangani. Kalau BPN yang melanggar hukum nanti dalam penanganan masalah tanah, polisi menangani di situ. Disitulah ya. Baik. Teman-teman, mohon maaf karena waktunya sudah habis. Nanti teman-teman wartawan yang mau doorstop bertanya langsung kepada narasumber, silakan monggo. Kita bagaimanapun harus menutup acara siang ini. Kawan-kawan, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden keempat Republik Indonesia, ada juga yang menyebut Presiden kelima, pernah mengatakan pada suatu ketika di rumahnya di Ciganjur bahwa polisi yang baik itu ada 3. 1 Pak Hugeng Iman Santoso, mantan Kapolri. 2 patung polisi. 3 polisi tidur. Itu kata Gus Dur. Kalau saya boleh menambahkan, ada 1 lagi polisi baik di Indonesia, Pak Ugro Seno. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.